Baik, kita baca Kejadian pasal 50. Yusuf pun merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya, menangisi dan mencium dia. Yusuf memerintahkan hamba-hambanya, para tabib, untuk mengawetkan mayat ayahnya dengan rempah-rempah. Lalu tabib-tabib itu melumuri mayat Israel dengan rempah-rempah. Hal itu menghabiskan waktu 40 hari, sebab demikianlah waktu yang diperlukan untuk mengawetkan mayat. Orang Israel berkabung bagi dia selama 70 hari. Setelah hari-hari perkabungan itu berlalu, Yusuf berkata kepada seisi istana Firaun, "Jika aku mendapat kemurahan hatimu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah," katanya, "tidak lama lagi aku akan mati di kubur yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah harus kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Sesudah itu aku akan kembali." Lalu Firaun berkata, "Pergilah dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti sumpah yang disuruhkannya kepadamu." Lalu Yusuf berangkat untuk menguburkan ayahnya. Bersama dia berangkat juga semua pegawai Firaun, tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anak mereka serta kambing, domba, dan lembunya mereka tinggalkan di tanah Gosyen. Bersama dia turut pergi para tentara berkuda dan kereta-keretanya. Iring-iringan mereka sangat besar. Sesampainya mereka di Goren Hattat yang terletak di seberang sungai Yordan, mereka mengadakan ratapan yang sangat besar dan riuh di situ. Yusuf mengadakan perkabungan selama 7 hari untuk ayahnya. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hattat itu, mereka berkata, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang terletak di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan baginya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya membawa dia ke tanah Kanaan dan menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela, ladang di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan miliknya. Setelah mengubur ayahnya, Yusuf kembali ke Mesir beserta saudara-saudaranya dan semua orang yang pergi bersama dia untuk menguburkan ayahnya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu.'" Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup orang banyak. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf meninggal. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Yusuf hidup 110 tahun. Yusuf masih dapat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah pasti akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Allah pasti akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang belulangku dari sini." Kemudian Yusuf meninggal dalam usia 110 tahun. Jenazahnya diawetkan dengan rempah-rempah dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Demikian pembacaan kitab Kejadian selesai. Amin.